Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Nabila di podcast Inspirasi Hijrah Story. Kali ini orang yang tidak mungkin salah satu orang yang rasanya setahun lalu kita bikin temani, setahun lalu kita mulai temani, kayaknya orang ini gak akan masuk ke dalam radarnya temani untuk dihadirkan di sini. Tapi karena aku mantan seorang amil dan banyak pemberitaan soal zakat, lembaga filantropi yang lagi rame, kayaknya harus diundang ini orang. Kang Dea Sunarwan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Dea? Alhamdulillah sehat. Makasih loh udah diundang. Alhamdulillah, seneng banget datangan Kang Dea. Aku ketika memperkenalkan diri sama Kang Dea, aku memanggil Kang Dea sebagai legend filantropi di Jawa Barat. Iya, kaget saya. Legend itu biasanya udah nggak ada. Sebenarnya lebih karena kalau tanya ke teman-teman di NGO, teman-teman di filantropi di Bandung lah ya, gitu. Nanya siapa sih yang bisa kita tanyain soal ini gitu. Nanya sama siapa ya, minta tolong sama siapa ya. Nama Kang Dea tuh sering banget tersebut. Oh iya. Kang Dea aja, Kang Dea. Coba Kang Dea, aku tanya kalau mau ngomongin zakat mau ngomongin NGO tuh ke siapa ya? Kang Dea aja, Kang Dea. Termasuk Halida tuh. Halida tuh gitu teman kita di IBM. Oh iya IBM ya. Di IBM. Halida juga walaupun udah gak di IBM, Halidanya. Kalau aku nanya sama Halida tuh juga lama kan di IBM. Iya betul. Siapa ya Hal ya? Kang Dea aja teh gitu. Pokoknya Kang Dea. Nah aku sendiri sudah nggak kenal lah ya, tapi sudah banyak mendengar nama Kang Dea juga ketika aku di lembaga Sahabat Yatim. Sahabat Yatim, oke. Kang Dea pernah jadi konsultan di Sahabat Yatim, bener kan ya? Betul banget. Benar, berarti kenapa kok bisa sampai aku mendengar nama Kang Dea terus-terusan kalau aku nanya tentang lembaga filantropi? Seterkenal itukah dirimu, Kang? Baik Nabil. Kok bisa? Ya, justru itu pertanyaan saya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Jadi bismillah ya. Sebelumnya makasih ya udah ngundang ke sini gitu ya. Pas kemarin itu kaget. Nabila mana? Saya bilang gitu ya, teman-teman nih. Apalagi dibilang legend filantropi gitu kan. Ini legend kayaknya udah enggak ada nih kan. You're still here with us. Yes. Makanya pas kemarin bicara tentang filantropian, mungkin karena saya ngambil perspektifnya karena sering ketemu lah, sering ngobrol dengan teman-teman filantropi, apalagi di Jawa Barat ya. Terus kan kalau ada webinar pelatihan itu kan sering ada muncul poster. Dan itu saya nggak pernah bikinin poster kayak gitu-gitu. Itu kan mitra-mitra. Makanya saya itu nggak pernah buka public class sebenarnya. Ya untuk nemenin teman filantropi. Justru mitra-mitra aja gitu. Kalau filantropi ya 2009 lah saya masuk filantropi itu. Oke. Meskipun sebelumnya basicnya bukan filantropi. Programmer. Oke. Cuman gagal jadi programmer. Oke. Gagal jadi programmer. Dan bersyukur jadi sekarang gitu. Bersyukur jadi amil ya Kang ya. Iya, membersamai amil. Membersamai amil. Ya, sempat jadi amil. Ya, itu yang pertanyaan saya. Saya masuk jadi amil nggak ya? Tapi kalau jadi amil, saya harus bagian dari lembaga amil zakat. Cuman kan saya bukan bagian dari lembaga amil zakat sebenarnya. Cuma secara aktivitas memang banyak berkecimpung dengan lembaga amil zakat gitu. Oke, berarti Kang Dea mulai masuk secara profesional itu 2009 di rumah zakat. Rumah Zakat. Rumah zakat, tempat kuliah saya itu. Masya Allah, barakallah Rumah Zakat. Rumah zakat izin. Rumah Zakat berapa lama Kang? 2009 sampai 2018 awal. Berapa tuh? 2009. 9 tahun lah. 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun di Rumah Zakat. Gak pernah dong kepikiran ketika lulus kuliah gue pengen apply ke RZ. Enggak dong. Gue pengen jadi amil. Enggak kan? Tahu nggak kenapa saya masuk Rumah Zakat? Kenapa? Karena saya kan dulu karir saya dulu tuh di percetakan awal mulanya. Oke. Marketing percetakan, jualin neon box. Zaman dulu tahu martabak telur, martabak manis, asli Bangka. Tulisannya itu dari kejauhan udah kelihatan. Iya. Pakai neon box, bener nggak? Iya, pakai neon box kan, martabak Bangka. Nah dulu itu saya tuh nyari tiap sore itu mana tukang martabak yang nggak ada neon boxnya. Itu target market saya tuh. Oke. Oh ini saya tawarin. Jadi nawarin itu bikin neon box. Oke. Untuk martabak, untuk beberapa company ya. Cuman karena dulu pengetahuan saya minim gitu ya. Jadi dulu lulus SMA sambil kerja gitu kan, sambil kuliah kerjanya begitu. Nyari-nyari marketing. Nah, sampai 2008 saya bagian dari kampus. Nah, kantor Rumah Zakat itu sering kelewatin. Sering kelewatin. Kantor Rumah Zakat yang di Turangga. Oke. Saya bilang ini apa? Gitu kan Rumah Zakat. Ini apa?
Oren. gitu ya. Dulu bukan oren. Dulu oren. Biru kuning. Biru kuning. Gitu. Iya, Sama kayak sahabat ya. Sahabat yatim ya. Dulu tuh biru kuning. Ini apa gitu kan? Coba apply. Nah saya itu kan ngulik desain grafis juga. Jadi karena dulu percetakan kan, artinya ketika nawarin ke mitra itu seenggaknya saya bisa korel lah. Iya. Ya kan? Saya apply jadi desain grafis. Waktu ke rumah zakat. Diterimanya jadi Jisco. Jisco itu zakat infak sedekah konsultan. Salesnya zakat lah kurang lebih. Oke. Karena mungkin basic saya sebelumnya sales gitu. Keterima lah gitu kan. Dari situlah mulai tersesat di jalan yang benar. Jadi gara-gara lewat mungkin gitu ya. 2009 tuh. Gitu sampai terakhir 2015-16 tuh diminta create platform crowdfunding ya. Nah ini dia nge-create sharing happiness. Sharing happiness. Origin. Salah satu yang terbaik lah ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Salah satu ini juga yang Amal soleh. Iya, amal soleh Oh, iya, pasti iya, lah ya. iya. Nanti belakangan Nanti boleh belakangan. kasih. Boleh. Kan masih panjang journey-nya. Siap. Nanti belakangan. Jadi Kang Dea nge-create sharing happiness saat itu. Oke, jadi sharing happiness itu sebetulnya awal mulanya campaign marketing. Marketing Rumah Zakat tahun 2015. Waktu itu Kang Dea di marketing. Saya itu sebelumnya handle online fundraising. Nah, jadi aktivitas galang dana lewat online. Dulu kan belum banyak kok ya. Zaman BBM loh. Atau BBM Yahoo Messenger. Tahu kan? Aku juga udah tua kok Kang. Yahoo Messenger. Bukan Karena anak-anak Gen Z itu nggak tahu Yahoo Messenger itu apa, makhluk apa. MIRC tahu. MIRC ya, siap. Tahu. Dulu itu kita handle telemarketing terus online fundraising 2015 jarang 2016 kan saat itu belum rame crowdfunding. Ya, baru teman-teman kita bisa lah. Dulu ada wujudkan.com meskipun udah nggak ada sekarang. 2013 kan kalau nggak salah kita bisa itu 2014 atau 15 mulai keliling kan teman-teman di kita bisa itu. Akhirnya karena punya resources yang cukup tuh Rumah Zakat menginisiasi lah sharing happiness dari platform crowdfunding lah gitu. Saat itu skopnya buat internal doang. Artinya karena Rumah Zakat ini banyak cabang ya, banyak cabang se-Indonesia. Gimana caranya agar cabang-cabang ini secara impact programnya itu bisa terangkat ke publik melalui kanal digital. Nah, create lah program crowdfunding. 2015 itu saya diminta jadi Pimpro, pimpinan project sharing happiness create, menganalisa dan sebagainya. Baru 2016 tuh dirilis Februari 2017 kita bikin yang namanya crowdfunding sharing happiness 2.0. Jadi tidak cuman kantor cabang Rumah Zakat yang boleh galang dana di sharing happiness. Masyarakat boleh. Publik boleh, tapi personal enggak. Tapi lembaga. Itu pun lewat jalur khusus dulu. Karena secara platform kita belum ada form pendaftaran langsung tuh, daftar, belum ada bisnis proses, belum ada aturan main SOP dalam. Barulah akhir 2017 saya inisiasi rombak total tuh platform sharing happiness. Tahun 2018 sharing happiness 3.0 plus mobile apps pertamanya rilis. Gitu 2018 lah. Setelah itu sudah beres semua, udah jadi, alhamdulillah tuh. Akhirnya saya sudah selesai. Ini udah selesai. Mohon izin pamit, saya meluluskan diri. Gitu. Tapi itu kuliah banget ya, maksudnya bahkan ilmu kuliah karena saya kuliah programming ya. Tapi banyak hal dalam hal manajemen dan sebagainya banyak belajar banget dari Rumah Zakat. Kenapa Kang Dea bilang gitu? Apakah emang untuk menjadi seorang amil atau yang bekerja sebagai lembaga filantropi harus yang lulusan kesejahteraan sosial kan? Enggak juga sih sebenarnya. Cuman maksud saya enggak basic ada dulu di beberapa company lah ya. Entah itu di percetakan, entah itu di banking, entah itu di kampus juga. Tapi yang banyak ngasih istilahnya balancing antara manajerial organisasi, corporate lah ya. Lalu kaitannya dengan impact sosial, lagi Rumah Zakat ini nih. Artinya paket lengkap. Nah, itulah banyak. Makanya saya sebut kampus tuh. Iya, benar. Belajar organisasinya iya, manajemennya iya, sosialnya juga iya gitu. Barakallah RZ. Terima kasih Rumah Zakat. Barakallah. Kemudian selesai di RZ bikin DAN. Nah, jadi dulu itu saya sempat berpikir begini.
Saya itu punya ini Nabil. 2010 itu saya nemu ini apa? Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Oke. Itu doa Nabi Ibrahim. Kurang lebih isinya ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Robbi habli hukman wal hikmi bisolihin. Itu yang pertama. Ya Allah, karuniakanlah aku hikmah, ilmu yang bisa memberikan hikmah, ya kan? Wal hikmi bisolihin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang soleh. Nah, itu doa saya sejak 2010 sampai sekarang tuh nggak pernah lepas tuh. Mungkin itu wasilah saya lama di apa namanya di RZ kali ya, gitu ya. Karena dapat banyak ilmu, kumpulnya sama orang-orang soleh itu. Gitu kan. Makanya 2018 pada saat saya menjelaskan itu, saya berpikir begini, gimana caranya secara kontribusi sosial saya tetap ada, tapi meskipun sedikit, tapi di banyak tempat. Saya berpikir saat itu kalau saya masih stay di rumah zakat, kontribusi saya cuma satu di rumah zakat, gitu kan. Dan dalam hati saya itu bilang begini, ini rumah zakat udah nggak perlu saya. Masa sih? Iya. Ya. Kenapa? Karena skopnya udah besar banget. 2017 kan saya banyak keliling tuh ke beberapa lembaga filantropi yang lainnya. Jadi memang ada gap besar Nabil antara lembaga-lembaga sosial yang ada di daerah dengan lembaga-lembaga amil zakat yang secara pengalaman, experience, kapasitasnya seperti rumah zakat nih. Iya benar. Gapnya tuh jauh banget, gitu kan. Benar. Pas saya kasih insight beberapa sedikit, padahal itu dalam tanda kutip ya. Mungkin kalau di rumah zakat itu sebagian kecil lah. Tapi ketika di deliver itu ke lembaga-lembaga daerah, itu tuh harta karun. Benar kan. Beragam banget. Dan dari situlah, oh iya ternyata sudah selain memang 2010 kan selain di rumah zakat saya aktif di pelatihan. Di apa namanya dulu ikut hipnosis, hipnoterapi, NLP. 2010, 2011 bahkan buka sertifikasi pelatihan. Itulah yang membuat saya terjun jadi trainer zaman 2012, 13, 14 sampai sekarang alhamdulillah. Ditambah itu jadi ketika keliling, wah ini happy itu ketika insight yang kita kasih meskipun sedikit, tapi buat mereka-mereka yang tahu dan mereka itu happy, oh itu sesuatu banget tuh. Dari situ, oh ya sudah nih, berarti Robbi habli hukman tuh, berikanlah aku ilmu dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh nih. Lembaga-lembaga zakat ini kan orang-orang soleh, amin ya. Amin. Gitu. Amin. Yang aku temui insya Allah kan ngelola zakat masa kan gitu ya. Artinya meskipun belum soleh, tapi setidaknya bergerak untuk soleh, bergerak untuk beramal soleh. Iya, gitu maksudnya. Kan Kang kerja di lembaga zakat. Betul. Masa nggak? Itulah makanya 2018 pasca dari rumah zakat bikinlah namanya dev.id gitu. Which is itu yang saya create, cita-cita saya untuk punya perusahaan consulting dan juga training provider yang saya dedikasikan untuk berkontribusi lah untuk lembaga-lembaga filantropi. Jadi statusnya bukan amil, tapi tetap ngasih kontribusi ke dunia perzakatan gitu dan sosial lah. Dan salah satunya adalah waktu itu lembaga aku. Iya, alhamdulillah kontribusi kan. Masya Allah, lembaga sahabat yatim. Oke. Jadi itu tuntutan saya itu adalah ketika saya membersamai lembaga filantropi tentang knowledge tentang apapun itu seputar ke-fundraisingan, seputar filantropi kan dinamis ya. Itu harus update terus. Dan sampai sekarang saya masih ngulik pemanfaatan AI itu. Jadi kemarin saya baru nge-private salah satu pimpinan Basnas Jawa Barat. Beliau doktor tuh. Beliau sampai mau belajar tentang pemanfaatan AI itu. Itu private, one on one. Gitu ya. Dan alhamdulillahnya beliau sampai, Kang ini saya baru nemu kayak begini. Oh iya, itu happy banget saya gitu ya. Baru nemu dan kepake. Yang penting itu saya bilang gitu ya. Ilmu kepake, dapat insight baru, kepake. Itu happy banget tuh. Makanya kayak sekarang tuh AI itu jadi salah satu yang bahasan yang selalu saya sampaikan. Artinya pemanfaatan. Kadang orang ada yang bilang takut sama AI, takut kerjaannya digantiin sama AI gitu. Apalagi sekarang ada AI yang bisa ngegantiin CS online, customer service ya kan, WA tuh khususnya. Tapi saya bilang gini, nggak usah takut sama AI, takutlah ke orang-orang yang bisa memanfaatkan AI untuk keperluan, gitu kan? Makanya jadilah orang yang bisa memanfaatkan AI untuk kepentingan kebaikan gitu. Nah, itu yang saya dorong sekarang ya, teman-teman gitu. Oke, kemudian dari Dev, nah ini salah satu
crowdfunding best Islam Amin. terbaik Allahu di Akbar. Indonesia. Wah, Masya Allah. Kayak ini Nabila tuh ngeri, legend terbaik. Aku nggak sugar coating ya. Oh, Aku juga aku nggak iya, lebay. iya, It's iya, based iya. on my experience. Oke, Aku oke. pernah di NGO, aku Oke. pernah di Lasnas, aku pernah bekerja di filantropi dan cukup Iya, iya, iya. cukup lah usia belajar aku di sana itu cukup untuk mengetahui mana yang oke, mana yang nggak oke, Iya. mana yang mantap, mana yang cihuy, mana yang terbaik. Dan Amal Soleh salah satu yang terbaik. Oh iya, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan manjang dan impactnya besar ya. Amin amin. Iya, amal soleh. Amal Soleh. Amal soleh itu saya ketemu teman-teman ya yang saat ini bareng ya di manajemen. Itu 2019 ketemu dengan Kang Onai ya, ketemu Bang Irfan, ketemu Bang Dirga. Bang Dirga apalagi dulu ketika saya aktif di Immers, internet internet marketers lah ya. Jadi dulu saya tahu Facebook Ads, tahu itu 2015. Saya nyemplung di dunia Immers dulu. Oke. Blogger yang begitu-begitulah ya. Saya tertarik di dunia yang seperti itu, marketing online ini menarik juga nih. Bang Dirga itu salah satu gurunya suhunya Immers saat itu dan beliau bertiga ini memang salah satu santrinya Ustaz Lukman ya, Ustaz Lukman Hakim di Pontianak tuh. Hakim. Gitu ya. Nah, beliau ini kan menginisiasi berkontribusi lah, berkhidmat. Ini apa nih yang bisa di-create gitu kan. Create amalsoleh.com gitu kan. Kalau itu kan saya bilang kalau in charge di dalam saya khawatir ada konflik interest nih. Ya kan, karena saya ada di dev. Iya. Which is dev itu kan handling banyak lembaga filantropi gitu kan. Bener. Jadi saya bantu nih kita set up bareng yuk sama soleh.com, tapi saya nggak mau muncul di as a part of Amasoleh. Jadi ngumpet gitu. 2020 nah barulah full in charge handling 2021 ya. Tapi 19 20 saya juga 20 itu pas momen-momennya Covid. Iya. Itu in charge juga tuh di situ. Cuman memang nggak intens. Oke. Nggak intens aja gitu. Nggak intens dalam arti karena banyak hal ya, saya banyak handling filantropi gitu kan dan sebagainya. 2021 itu baru kita setup bareng tuh. Saya, Bang Irfan, Kang Onai, Bang Dirga dan teman-teman yang lainnya baru dikembangkan tuh 2021. Alhamdulillah sampai sekarang. Amal Soleh itu udah 5 tahun. 2021 kita create grup Amal Soleh Network namanya. ASN. Oke. Jadi kerja di mana? Kerja di ASN. Bukan kerja sebagai ASN. Kerja sebagai ASN. Tapi kerja di ASN. Amal Soleh Network. Amal Soleh Network. Gitu. Karena orang tua saya khususnya ya, dulu tuh berharap saya kerjanya sebagai PNS. Of course. Gitu ya. Apalagi ayah saya tuh dulu tentara. Dulu tentara. Tentara. Pensiunnya tahun 1972. Saya belum lahir. Oke. Jadi almarhum bapak saya itu tentara tahun 45. Udah tua banget beliau. Meninggal itu pas saya SMP lah. Gitu. Nah, jadi kan tentara itu ada dana pensiun meskipun nggak gede. Waktu SMP tahun 2000-an aja itu gaji pensiunan bulanan ya, itu cuma 300.000. Oke. 2000 itu nggak gede dong. Enggak. 2000-an 300.000 itu ibu saya sampai bilang, tapi ini tiap bulan ada deh katanya. Kalau kamu udah tua gitu kan, udah pensiun tetap ada penghasilan. Itu orang tua lah ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang tercapai ASN. Dengan Amal Soleh Network. Amal Soleh Network cuman gitu ya. Nah di bawah Amal Soleh Network ini ada amalsoleh.com ya kan, ada ada IBS Foundation, ada Vibes, ada Penekar Bayaran, sekarang ada PT SKS Selepas Kerja Studio gitu ya. Total tim kita itu ada 60 orang segrup. Se-ASN tuh semua. So ASN gitu. Jadi karena saya, Kang Onai, Bang Irfan, Bang Dirga masing-masing kan punya bisnis juga gitu. Berhimpun di situ barengan gitu. Saya ada dev, Bang Irfan juga ada bisnis sendiri, Kang Onai juga ada, Bang Dirga apalagi. Dari kita berempat itu yang masing-masing ada bisnis masing-masing. Saya ada di dev di kepelatihannya, tapi semua berhimpun bareng di ASN gitu. Oke. Kenapa crowdfunding, Kang? Dari ketika Kang dia di Ya. RZ bikin sharing happiness, kemudian setelah di RZ juga
Itu Kembali lebih lagi ke ke crowdfunding. lebih ke apa namanya? Apakah- Needs market sih sebenarnya ya. Oke. Jadi pasca saya dari Rumah Zakat itu 2018, lembaga itu banyak, Kang, ini gimana Bu, apa namanya, go digital, ini gimana caranya online, gitu kan? Gimana apa berapa harus bikin platform crowdfunding loh, belum apa-apa. Lembaga-lembaga daerah itu langsung nanya itu biayanya berapa, Kang, bikin website donasi. Waduh, ini belum apa-apa udah nanya biaya tentang Bener kan web semua donasi, nanya kayak begitu. Bener semua nanya ke Kang Dea kan? Tuh. Iya ya. Itulah alasan saya bikin buku Digital Fundraising for Non-Profit. Gitu. Itu sebenarnya pengalaman saya, termasuk insight dari lembaga-lembaga untuk menjawab sebenarnya bahwa untuk go digital itu nggak mesti punya sistem platform sendiri. Oke. Nah, Ahmad Soleh ikut hadir di dunia per crowdfundingan ini sebetulnya untuk pelengkap. Artinya karena ada di Kitabisa kan udah banyak banget tuh. Program-program lembaga-lembaga sharing happiness pun demikian. Yuk kita bikin juga nih sebagai alternatif ya, sama lah sebenarnya kayak toko ijo, toko oren ya kan, banyak juga toko-toko yang lain kan gitu ya. Crowdfunding kan demikian juga. Nah itu jadi salah satu yang membuat kita ya berkontribusi banyak lah, karena yang sekarang aja gabung ke Amaso itu hampir 1.900 yayasan terdaftar. User itu donors itu kurang lebih 1 jutaan yang lewat amasoleh.com ya. Donors. Artinya memang secara needs untuk donate online masih ada saat itu ya. Saat itu. Makanya sampai sekarang pun alhamdulillah Allah masih ngasih trust sampai 5 tahun ini teman-teman di Amasoleh masih eksis gitu. Jadi karena lebih ke needs marketnya aja sih untuk mengakomodir baik lembaga, NGO-nya maupun donors. Karena ada yang dalam tanda kutip fanatik terhadap segmen tertentu. Oh saya pengen lembaga Islam nih, kan gitu ya. Saya mau hijrah nih, dan saya mau beramal soleh nih, ya kan gitu kan. Benar. Kan ada banyak yang hijrah. 2018 itu orang-orang hijrah itu mulai banyak, gitu ya. Amal soleh kan itu ide dari Ustaz Lukman namanya gitu kan. Kita pengen beramal soleh, udah kasih nama itu. Ya udah akhirnya guru, kalau yang namanya guru itu akhirnya adalah amal soleh tuh gitu ya. Untuk mengakomodir kalau mau beramal soleh, ya lewat amal soleh. Amalsoleh.com. Masya Allah. Kayak gitu. Kurang lebih. Oke. Berarti emang karena udah saatnya lah Kang ya. Tapi tadi Kang Gia bilang berarti kan udah amal soleh, udah ada amal soleh, nggak usah yang lain, nggak usah bikin lagi gitu. Sorry, gak tau pengen bikin joke di situ. Tapi jangan bikin amal solehah juga ya. Sah-sah aja sebenarnya, silakan. Bahkan saya sepanjang kurang lebih 5 tahun terakhir inilah. Banyak membantu lembaga-lembaga filantropi untuk meng-create platform crowdfundingnya sendiri. Gitu kan. Karena apa? Karena kalau saya prinsipnya objektif saja. Setiap lembaga itu punya misinya. Artinya punya misi kebaikannya, kan begitu ya. Dan punya segmen marketnya. Artinya ada yang perlu diakomodir, yang bisa diakomodir oleh amalsoleh.com, ada yang enggak, kan gitu ya. Kalau misalkan mereka punya lembaga filantropi ini punya segmen donatur yang memang itu spesifik khas kekhasannya program, why not ketika mau bikin create crowdfunding sendiri dengan konsekuensi resourcesnya memang harus disediakan baik infrastruktur, SDM, terutama cost ya, gitu ya. Sedangkan kalau pakai crowdfunding yang ada itu kan secara cost minim. Makanya saya tuh selalu bilang ketika lembaga-lembaga yang hadir ya 6 tahun terakhir ke belakang itu lebih baik fokus ke impact dulu, saya bilang. Artinya dampak yang ingin dihadirkan oleh lembaga filantropi itu apa? Betul teknologi itu sebagai enabler ya, daya ungkit atau untuk percepatan gitu ya. Tapi itu pun juga percepatan tidak mesti punya sendiri dulu di awal. Ya kan, artinya bisa tandem dengan yang lain. Yang penting fokus impactnya. Ketika impactnya udah ngegulung, udah besar, secara resources sudah aman, dana pun sudah mulai membesar, baru berinvestasi ke teknologi itu nggak jadi masalah. Kecuali lagi-lagi ada nih founder-founder pembina misalkan gitu ya, atau ketua yayasannya, kepengurusannya yang awal mulanya pebisnis, ya kan, punya kelebihan uang, ini nggak kepake nih uang saya, ayo kita bikin crowdfunding, itu silakan aja. Itu salah satunya tuh. Ada ya, ada ya gitu. Bahkan saya pernah ngebantu teman-teman di Lajismu Pusat.
Oke. 2021. Itu lajismu.org itu desain arsitekturnya itu saya yang create. Karena salah satu anggota badan pengurusnya Lajismu waktu itu ngontak untuk ini gimana agar Lajismu ini kan Muhammadiyah dong, secara resources sudah aman, artinya secara pendanaan juga aman. Yes, saya bilang ini memang perlu di create sistem sendiri, tapi dengan konsekuensi memang perlu ada yang handling, ya, ada cost maintenance, which is itu udah siap, oke, jalan, dan alhamdulillah mereka create tuh. Nah, sampai sekarang terus berkembang terus kan teman-teman di Lajismu itu. Tapi kalau lembaga daerah itu not recommended banget kalau di awal sudah bicara tentang spend untuk teknologi. Again, kecuali kalau foundernya punya kelebihan dana mau invest di teknologi ya sah-sah aja itu. Oke. Kang, balik lagi ke menjadi seorang amil. Amil zakat. Aku langsung aja deh. Ketika kejadian 2022. Ya. Salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia yang pernah ada ya. Kita sebut saja ACT. ABC. ABC. ACT. Oh iya. Aku sebut ACT. Aku nggak apa-apa sebut ACT. Paling nanti itu di sensor dikit ya. Orang yang lain. Terjadi perubahan luar biasa rasanya. Ujian juga luar biasa sama bagi teman-teman amil. Itu juga aku saat itu aku masih di Las kan? Masih di Las. Aku masih di Las. Saat itu aku masih jadi seorang amil. Kerasa juga kan? Banget Kang, banget. Pedih banget rasanya. Karena fitnahnya begitu luar biasa ke kita. Betul. Ke semua ya. Digeneralisir lah. Iya, sangat generalisir itu luar biasa banget. Setiap donatur yang udah bertahun-tahun bareng, udah bertahun-tahun percaya aja mempertanyakan gitu. Iya. Ujiannya luar biasa besar. Tapi aku melihat hikmah juga karena kejadian itu menjadi momen kita untuk mengedukasi masyarakat yang ternyata mereka banyak nggak taunya bahwa amil itu ya sebuah pekerjaan, sebuah profesi, sebagaimana pekerjaan yang lain yang memang harus ada upahnya gitu. Karena teman-teman aku banyak yang bilang, jadi selama ini lo tuh digaji dari sedekah-sedekah kita gitu tuh, kayak kok tendensinya kok jelek ya? Kan gue bekerja, gue full time di sini, gue tidak bekerja di tempat lain. Pertama itu tuh sangat, apakah emang mereka tidak paham? Kenapa ya mereka nggak paham ya? Padahal kan sebagai muslim aja, sebagai muslim itu dari masa Umar tuh udah dicontohin bagaimana mengelola baitul mal, mengelola zakat, infak, sedekah gitu. Jadi ternyata gimana? What do you think about it? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang amil, kita tarik lebih luas lagi orang yang kerja di filantropi gitu ya. Kalau amil sendiri sebenarnya aturannya udah jelas. Dalam Al-Quran sendiri atau Ayat 60 kan amil itu jadi salah satu golongan yang berhak untuk menerima dana zakat. Artinya secara porsi bahkan sudah di state di situ. Makanya MUI itu kan membagi jadi 1/8 atau 12,5% untuk zakat ya. Artinya dari total penghimpunan dana zakat yang diperoleh oleh lembaga amil zakat, 12,5%-nya itu boleh dikelola menjadi istilahnya hak amil. Nah, kenapa itu hak? Kenapa di Al-Qurannya juga state udah clear. Jadi kalau ada pertanyaan yang disampaikan, jadi lu tuh dapat dana, yes. Kenapa? Karena amil itu secara aturan di Al-Qurannya juga sudah ada, gitu kan? Kita nggak bicara besar kecilnya dulu deh, gitu kan? Nah artinya kalau ada yang mempertanyakan begitu, sebetulnya berarti itu PR juga, PR untuk sektor kefilantropian, khususnya lembaga amil zakat untuk terus mengedukasi bahwa amil zakat ini adalah salah satu profesi. Dan alhamdulillahnya saya perhatikan selama 10 tahun terakhir ini dorongan untuk menjadikan amil ini menguatkan ya. Bahwa amil ini sebagai profesi udah kuat. Salah satu indikatornya sekarang ini amil zakat sudah masuk ke SKKNI-nya, standar kompetensi kerja nasionalnya. Artinya di BNSP untuk jadi amil itu memang harus dapat tersertifikasi, harus kompeten. Nah, bahkan ada level-levelnya, ada amil dasar, amil menengah, ada amil ahli. Gitu. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Which is ini kan berarti angin segar ya, bahwa amil ini oleh negara saja itu sudah mulai dijadikan sebagai salah satu profesi. Indikatornya apa? Oh, ada standar kompetensinya. Jadi amil itu harus bisa apa. Jadi sama kayak digital marketing aja ada
kompetensinya, ya kan, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu. Artinya kalau sudah masuk ke BNSP, amil zakat ini sebetulnya sudah jadi bagian dari profesi yang bisa di-apply lah oleh siapapun yang mau masuk. Nah, tinggal soal apa tadi? Mungkin ini bab edukasinya. Berarti kalau gitu amil itu makan dana makan dana umat dong kayak gitu ya. Nah, maka ini harus kembali ke case yang 2022 tadi, gitu. Itu nggak bisa digeneralisir. Terjadi mismanagement, yes, gitu kan. Tapi apakah semua lembaga seperti itu? Oh, nggak juga. Saya keberatan kalau satu case dari lembaga yang fraud, istilahnya kan, itu digeneralisir bahwa semua lembaga sama. Oh, nggak fair dong, gitu ya. Nah, maka setiap lembaga itu sekarang kan wajib untuk dilakukan audit. Bahkan auditnya tidak hanya sekedar audit keuangan oleh kantor akuntan publik, tapi audit syariahnya juga. Artinya lembaga-lembaga zakat ini ramai juga kan tahun 2023. Ada 108 lembaga amil zakat tak berizin. Sempat baca? Ya kan? Itu sebetulnya bukan tak berizin, tapi sebagian besar dari lembaga-lembaga yang ada dalam daftar itu sedang dalam proses perizinan. Kenapa proses perizinan kan perlu bertahap? Nggak bisa tiba-tiba enggak, ya kan? Harus ada dinsos kalau mau lembaga kemanusiaan kan. Dinsosnya mulai dari level kota, kabupaten, provinsi sampai dengan Kemensos, izin pengumpulan uang dan barang. Kalau mau lari jadi lembaga amil zakat harus ngurus izin ke Kementerian Agama. Dan juga rekomendasi dari Basnas kan begitu ya. Artinya hal-hal itu kan dilalui. Dan untuk dapat rekomendasi itu kan nggak sembarangan. Harus menyertakan laporan keuangannya, dampak sosial programnya seperti apa, kan begitu ya. Adapun yang fraud, nah itu beda konteks. Nah, maka konteksnya ya tinggal diaudit aja tuh. Artinya tata kelola keuangannya seperti apa. Kalau ada mismanagement, ya berarti yang ditindak itu orangnya tuh. Benar. Orangnya. Jangan lembaga bukan lembaga yang dihakimi. Idealnya begitu ya. Mungkin ada pertimbangan lain yang pada akhirnya menyebabkan sampai lembaganya dihilangkan juga. Itu wallahu alam. Itu bukan domain saya untuk menyampaikan itu. Tapi yang perlu dipahami bahwa ketika terjadi fraud seperti itu, secara aturan sudah jelas. Regulasi bahkan peraturan Basnas ada. Terakhir akhir tahun lalu peraturan Menteri Agama PMA yang baru ada. Itu mengatur salah satu di dalamnya juga porsi penggunaan dana zakat kan gitu ya. Standar lembaga amil zakat itu harus daerah itu harus berapa raihan dananya harus berapa miliar dan sebagainya. Peraturannya udah jelas. Undang-undang zakatnya juga sudah jelas. Makanya prinsip dalam pengelolaan amil zakat itu ada 3A. Apa tuh? Aman syar'i, artinya tidak melanggar koridor syariah, gitu kan? Aman regulasi, tidak melanggar norma kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah. Yang berikutnya aman NKRI, artinya dalam hal implementasian tata kelola organisasinya tidak keluar dari nilai-nilai ke-Indonesiaan. Kan gitu ya. Nah, ini artinya kan secara aturan sudah jelas. Kalau terjadi fraud ya silakan selesaikan tuh, beri sanksi itu siapa pengelolanya, bukan lembaganya. Bukan lembaganya. Karena lembaganya aturannya udah jelas. Selama lembaga, kecuali memang dari atas sampai ke bawahnya sepakat melanggar regulasi pemerintah misalkan, sepakat untuk keluar dari koridor syariah misalkan, anti NKRI bahkan, ya udah itu silakan gue hanguskan tuh. Gitu ya. Kalau melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Tapi selama misalkan dalam kurun waktu kiprahnya sekian tahun masih ada kontribusi, masih ada mismanagement lah. Silakan diaudit aja tuh manajemennya kayak gimana. Lebih ke sana sih sebenarnya. Yang ini masyarakat nggak tahu. Makanya syukur nih ada podcast ini salah satunya mengedukasi. Bahwa amil itu jadi aktivis filantropi, praktisi pegiat filantropi itu oke loh. Yang tadi saya sampaikan tuh berkumpul sama orang-orang soleh tuh. Benar. Gitu. Oh iya, saya lupa ayat 84-nya. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan berikan aku buah tutur kata yang baik untuk orang-orang kemudian. Ya, gitu ya. Terakhir kan waj'alni mi warasati jannati naim. Dan jadikanlah aku menjadi pewaris surga yang agung kan itu doa itu. Jadi berikan ilmu, kumpulkan sama orang soleh, terus jadi buah tutur kata yang baik sama diwarisi surga. Nah, bisa begitu kalau circle-nya baik-baik. Benar. Makanya filantropi, kedermawanan, ya
Jangan ragu masuk filantropi. Teman-teman ya. Jangan ragu. Salah satu yang paling aku seneng adalah, tapi yang aku bilang tadi Kang, gak ada orang yang cita-cita tuh pengen jadi amil tuh gak ada. Betul. Tapi begitu aku sampai di amil, ya bukan berarti aku jadi ngerasa ayo teman-teman punya cita-cita jadi amil, tapi gak, aku melihat orang-orang yang memang tidak bercita-cita jadi amil tapi belajar banyak banget. Belajar banget kayak Kang Dea di RZ. Belajar banyak banget. Kenapa? Karena mereka ngerasa enggak, ini batu loncatan gue. Jadi gue belajar terus saya di sini. Belajar terus di sini lama-lama nyaman. Betul. Jadi adalah orang-orang yang pengen do something. Yes. Pengen berkembang. Betul. Pengen terus berkembang. Itu yang aku temuin di itu dia. Di amil di Jadi dunia. kita harus ngelihat, terutama Gen Z nih, sekarang ini kan kita kerja itu kalau sekedar cuma dapat duit, kerja apapun jadi. Yes. Iya nggak sih? Cuman masa kita kerja cuma dapat duit doang, kan sayang banget gitu ya. Yang perlu jadi, ini klasik lah sebenarnya. Jadi kadang orang-orang yang sudah berada di puncak titik tertentu itu, saya udah nggak butuh duit, ya kan? Iya nggak sih? Saya udah pengen terjun ke masyarakat, kan gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang harus mencapai titik tertentu dulu untuk bisa membantu orang? Kan enggak. Ya kan, usia siapa yang tahu, iya nggak sih? Makanya ketika nyari profesi, carilah yang ada dampak sosialnya, gitu. Filantropi, apalagi karena fokusnya impact, fokusnya dampak ke masyarakat gitu. Jadi teman-teman kerja di filantropi, sudah itu teman-teman secara profesi diakui, ya kan? Teman-teman juga ngasih dampak sosial ke masyarakat, sebaik-baiknya manusia yang ngasih manfaat, gitu. Ya nggak sih? Kang selama ini Kang Dea keliling ke berbagai NGO, berbagai filantropi yang ada di daerah. Permasalahan mereka tuh apa aja sih Kang? Ya, pertama ya sekarang ya. Sering Kang Dea temukan. Yang saya temui itu pertama dari sisi kapasitas dan kompetensi SDM. Oke. Itu satu ya, gitu. Makanya kan saya apresiasi, saya gabung dengan teman-teman di banyak berinteraksi ya dengan teman-teman di forum zakat. Terus saya sering dimintai untuk sharing oleh sekolah amil itu sejak 2017. Sekolah amil. Artinya secara upaya untuk meningkatkan kompetensi dan juga kapasitas SDM mulai ada nih. Meskipun tadi kadang, nah ini harapannya sih sebenarnya pegiat-pegiat filantropi itu mulai memang harus berpikir bahwa ketika saya masuk ke NGO, masuk ke filantropi, saya itu harus kompeten, saya itu harus punya skill yang bisa saya kontribusikan. Kadang masih ada aja yang daripada nggak kerja, iya nggak sih? Daripada nggak kerja udah kerja di yayasan aja. Banyak. Itu masih ada yang saya temui loh, gitu ya. Maaf ya, to be honest, tapi itu yang memang jadi masalah klasik yang memang sampai saat ini masih ada, gitu ya. Nah, kenapa? Lagi tadi, karena ketika mau meng-hire SDM yang secara pengalaman lebih oke, harga jualnya tinggi. Sedangkan sektor filantropi itulah teman-teman di FOS melakukan advokasi ke pemerintah untuk apa? Tadi dijadikan ini sebagai profesi loh. Kenapa? Dan ada standar ketenaga kerjaannya. Biar apa? Ya sama diperlakukan kayak industri-industri lain pekerjaannya. NGO itu kan ya istilahnya NGO, non-government organization, artinya organisasi non pemerintah yang turut serta memainkan perannya pemerintah. Ya kan, mengentaskan kemiskinan, ya kan, di sisi kesehatan menyelesaikan program-program stunting lah yang sekarang lagi rame, kan, isu lingkungan itu kan sebetulnya aktivitas kontribusi pemerintah. NGO ini berperan untuk itu. Nah bayangin NGO itu nggak dibayar, ya kan kasihan ya. Artinya dampak ke masyarakatnya juga kan, yang pada akhirnya masyarakat juga yang ngandelin pemerintah juga punya keterbatasan. Betul, kita apresiasi banyak upaya, tapi pemerintah nggak bisa jalan sendiri. NGO inilah partnernya pemerintah. Sekarang yang menarik itu, Nabil, mengembangkan dana wakaf nih. Oke, gimana? Kan sekarang memang kalau hanya sekedar zakat gitu, infak, itu ada keterbatasan. Makanya beberapa lembaga itu kan sekarang fokus juga untuk menjadi nazir.
mengelola dana wakaf. Wakaf itu bukan cuma 3M loh, makam, madrasah, masjid. Itu cuma 3M ya. Iya, Banyaknya itu. Padahal wakaf itu sebetulnya kalau dikelola secara baik, kan wakaf itu basicnya itu tahan pokoknya, bagikan hasilnya. Oke. Pokoknya ditahan, pokoknya nggak boleh berkurang tuh wakaf. Artinya secara pokok wakaf ini harus menghasilkan. Maka dikelola wakaf ini kan kalau di Zamzam Tower, baca nggak di pintu gerbangnya tuh? Apa Kang? Itu tuh wakaf. Jadi hotel itu wakaf. Penghasilan dari hotel itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Oke. Ya, Masjid Jogokarian, Oh iya. ya kan, hotel-hotelnya itu kan dari dana wakaf semua. Makanya di Jogokarian itu pada makmur gitu ya. Masya Allah. Gitu. Artinya larinya salah satunya ke situ. Makanya kalau hanya sekedar mengenakan zakat, apalagi untuk hak amil 12,5%. Dalam tanda kutip, bayangin kita punya bisnis, Nabila cuma ngambil margin 12 atau 10% lah. Iya. Itu Suprit untuk itu. operasional, coba bayangin, untuk gaji, untuk kebutuhan yang lain, ya kan? Apalagi kalau nggak ada, terus siapa yang mau ngurus? Gitu, siapa yang mau ngurus? Gitu. Makanya yuk gabung ke filantropi, kita kembangkan filantropi ini biar kedermawanannya makin meluas nih. Indonesia negara paling dermawan loh. Oh iya. Iya kan? Udah Masya Allah, Indonesia cinta banget cinta sama banget. kalian. Iya, udah bertahun-tahun berturut-turut itu negara paling dermawan sedunia itu. Allah Indonesia. Gitu. Pantesan NGO-nya dilirik-lirik duitnya. Dilirik apa nih? Nih, apa nih yang dilirik? Nah. Aku masih mau ngebahas Nah, soal kalau ini tadi. saya harus minum dulu nih. Aku masih mau ngebahas soal Lirik apa nih? sebagai profesi tadi. Banyak yang tidak tahu bahwa yang aku bilang tadi ketika ketika kita briefing, ketika sebelum karya ini aku bilang banyak banget. Tadi Kang Dea juga singgung. Banyak banget amil-amil para karyawan-karyawan lembaga filantropi ini yang bekerja itu nggak cuma di satu tempat. Mereka pasti punya banyak kerjaan lain. Kenapa? Karena emang kenyataannya gajinya mereka, upahnya mereka tuh tidak bisa mencukupi. Misalnya mereka seorang amil, mereka punya anak 2, 3, itu nggak cukup, tidak bisa cukup. Jadi teman-teman tuh suka mikir yang ulang. tidak paham ya, yang mikir ulang. Pertama mikir ulang. Terus masyarakat ngerasa kayak untuk mereka paham aja sampai bahwa seorang amil itu harus digaji aja, mereka kadang suka masih mempertanyakan gitu. Meanwhile, teman-teman aku nih yang kerja di NGO asing, you have no idea how much they got. Mereka kaya coy. Jauh banget dengan kita amil-amil di Indonesia. Ya Kang ya? Ya, you know that right? Ya bener kan? Kalau kita bicara tentang NGO luar. Iya kan? Kenapa Kang? Kang, kenapa? I'm sorry. Oke, inilah sebenarnya. I'm sorry. Ini again ya, ini soal bagaimana masyarakat kita di Indonesia menilai tentang sektor. Aku tadi yang lanjutan dari sesuai dengan yang Kang Dea bilang, ketika dia fokus bekerja dibayar dengan uang yang nyaman gitu, dengan pendapatan yang nyaman, dia benar-benar full dong. Betul. Bakal ngurusi full banget. Full time full heart ya kan? Iya, full time full heart. Ya kan? Sedangkan kalau dia punya banyak kerjaan untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Yes. Jadi, gini teman-teman yang nonton ini nih, teman-teman kalau tahu NGO luar, gitu kan? NGO luar itu, which is bukan lembaga zakat yang ada di Indonesia, gitu maksudnya. Artinya NGO global. Itu yang juga memanfaatkan dana masyarakat ya. Sama mengumpulkan dana masyarakat gitu ya. Itu dalam tanda kutip itu jadi profesi yang itu jadi pride juga ketika mereka gabung di situ. Gitu kan. Padahal secara pengelolaan sama, artinya mereka digaji dari dana masyarakat, gitu kan. Teman-teman mungkin pernah didatengin di mall-mall, di stasiun oleh NGO yang fokusnya ke lingkungan, ya kan? Pokoknya misi besar SDGs lah, lingkungan, kemiskinan, pendidikan dan sebagainya. NGO luar itu sama ngambil porsinya itu dari dana itu juga, gitu ya. Meskipun ada juga yang memang NGO itu ada entitas bisnisnya yang mensupport. Ya, artinya dia nggak stand alone tuh, maksudnya di biaya dana itu ada juga. Tapi kan nggak semua begitu juga, gitu ya. Nah,
ini memang uniknya di Indonesia. Di Indonesia itu kalau mau berbuat baik, udah berbuat baik aja. Masyarakat kita memang mau nggak mau masih begitu, gitu ya. Ini subjektif saya ya. Dan itu yang temuan-temuan yang pada akhirnya ya saya kan baca juga tuh komentar-komentar gitu kan. Dana Palestina untuk keperluan pengurus-pengurus yayasan. Oh wow, gitu ya. Saya yang ikut terjun di dalam mengawal Palestina, sedih banget gitu ya ngebaca itu gitu ya. Ini kalaupun ada, misalkan ada lembaga yang tadi fraud lah katakan, ngambil porsi dana bantuan, mostly atau mayoritas dari porsinya persentasenya lebih banyak ke pengurus yayasan, nah itu baru pelanggaran. Gitu kan, meskipun belum ada aturan jelas juga. Kalau MUI, fatwa MUI, pendapat MUI jelas kalau lembaga zakat itu dana infak itu boleh ngambil 20%. Koreksi kalau saya salah ya. Ini based on literasi yang saya baca. Zakat itu boleh 12,5% gitu ya. Tapi kalau NGO yang global itu secara regulasinya kan nggak ada yang ngikat banget gitu, maksudnya harus berapa persen dan sebagainya. Nah itu yang harus kita pahami. Lagi-lagi ini soal edukasi sebenarnya gitu ya. Saya rasa bab yang begini ada yang lebih kompeten untuk membahas. Tapi setidaknya ini based on dari experience saya di filantropi, memang keunikan masyarakat kita itu begitu. Makanya Indonesia negara paling dermawan, dia ngeluarin uangnya. Ketika uangnya dikeluarin, bahkan kemarin saya baru baca salah satu iklan di lembaga sosial gitu ya. Sekarang nyari duit gampang banget ya, komennya loh. Gitu kan. Nyari duit gampang banget ya, tinggal jual kesedihan dapat cuan. Itu saya baca komennya, Allahu Akbar. Ini negara kita nih masyarakatnya memang unik. Tapi kita jangan sampai tadi, kita perlu objektif melihat. Bahwa lembaga ini, teman-teman yang nonton ini loh ya. Jadi jangan sampai dianggap bahwa lembaga sosial ini, lembaga filantropi lah gitu ya, dijadikan sebagai corong untuk nyari uang untuk kepentingan pribadi. Misinya kan udah jelas. Yang perlu teman-teman pahami ini, terutama yang nonton ini nih, dalam hal kefilantropian di Indonesia, semua regulasi itu sudah ada. Ya, teman-teman ketika berdonasi ke salah satu lembaga, kan lembaga masing-masing itu sudah rutin ngasih report gitu loh. Ya kan, ada laporan keuangannya. Silakan kalau teman-teman perlu tanya, silakan aja tanya tuh ke lembaganya. Kalau teman-teman nggak yakin, sekarang kalau teman-teman nitip uang nih, gitu kan, bayangin teman-teman mau bantu masyarakat, katakan di Indonesia lah, ada yang bencana, kita nggak bisa terjun langsung ke sana, ya nggak sih? Ya kan, kita nggak bisa terjun langsung ke sana, pengen bantu tapi nggak bisa langsung ke sana, jaraknya juga jauh, tenaga juga kurang, yang kita punya cuma dana, kan gitu ya. Sekarang bayangin nggak ada NGO yang turut serta ngandelin pemerintah, BNPB dan sebagainya, betul, cuman tenaganya juga terbatas. Makanya ada NGO ini. Nah NGO ini ketika teman-teman titipin dana, teman-teman harus paham bahwa sebagian dari titipan sedekah donasinya teman-teman ini digunakan untuk apa? Kebutuhan dari NGO-nya itu, bukan untuk memperkaya. Itu harus bedain loh. Ya kan? Untuk terjun ke lapangan perlu apa? Perlu bensin. Iya nggak sih? Yang terjun ke lapangan perlu tenaga. Kalau enggak malah jadi korban berikutnya. Kan gitu ya. Jadi korban berikutnya. Nyampe sana malah dia yang dibantu. Kenapa? Gitu. Niatnya mau bantu malah dibantu. Kenapa? Karena nggak dikasih uang makan, ya kan? Nggak dikasih bensin. Masa harus jalan kaki? Iya nggak sih? Ya kan, ada bencana misalkan di mana kemarin di Sukabumi, ya kan, sempat banjir hebat tuh. Orang-orang yang terjun ke sana, ya mereka perlu bantuan relawan-relawan ini. Relawan itu bukan urusan relawan itu, ya relawan itu mereka mau terjun dah, alhamdulillah. Cuman kita yang sebagai punya dana, masa iya sih gitu kan, tidak berpikir bahwa ini donasi yang kita titipkan itu pasti diperlukan juga untuk keperluan operasional, untuk makannya mereka gitu kan. Kalau lembaga-lembaga sosial nih yang sudah punya pengurus-pengurusnya, misalkan mobil sport, Rolls Royce, ada pengurusnya Rolls Royce, ya itu silakan tanyakan. Siapa tuh punya bisnis di yang lain juga kan gitu ya. Kalau ternyata ditelusuri nggak ada, harta kekayaannya semuanya dari NGO, nah itu baru dipertanyakan gitu kan. Tapi yang jangan digeneralisir. Artinya ketika kita nih perspektifnya bukan lembaga filantropi ya. Kita sebagai orang awam nih mau turun serta, kalau punya tenaga sendiri silahkan, mau terjun langsung ngebantu masyarakat, monggo-monggo aja. Justru itu yang didorong. Teman-teman punya kelebihan harta, daripada nggak percaya ke lembaga nih misalkan, terjun sendiri silahkan aja, nggak jadi masalah juga gitu ya.
Cuman ketika teman-teman tenaga terbatas, waktu terbatas kan begitu ya, akses terbatas, dan lembaga-lembaga filantropi punya akses ke sana. Teman-teman mempercayakan donasinya itu ke lembaga filantropi, pahamilah bahwa sebagian dari titipan donasi teman-teman itu dialokasikan untuk kebutuhan operasional di situ. Untuk pengelolaan, bukan untuk memperkaya, beda konteks loh ya. Kalau teman-teman mau ini donasi sekian, ini untuk operasional sekian, itu juga sah-sah aja. Ya kalau misalkan donasi saya 100% pengen dialokasikan untuk penerima manfaatnya, ya silakan aja gitu kan. Tapi harus ngerti dong, kasihan dong teman-teman yang terjun, silakan kasih tambahan untuk operasionalnya di angka berapa, itu terserah, nggak ada aturan gitu. Jadi jangan kita bantu enggak, judgement lembaga iya, tuh kasihan ya, janganlah. Gitu ya. Janganlah. Gitu. Kalian tidak tahu betapa luar biasa yang mereka berkorban. Betul. Bekerja di filantropi. Betul. Luar biasa teman-teman, barakallah. Kang, Ya. anyway, recently Gimana tuh? Dalam satu hari yang sama kan ya Kang ya? Dalam satu hari yang sama ada momentum. Betul. Salah satunya terkait negara tercinta kita yang masih dijajah. Betul. Meskipun alhamdulillah sudah ceasefire, alhamdulillah, terkait Palestina. Ya. Jadi ada satu hari aku tuh tidak secara kehadiran negara, posisi kita terhadap Palestina tuh jelas ya. Betul. Itu jelas. Kita satu hati, satu suara. Satu suara semua. Benar-benar satu suara untuk Palestina. Baik pemerintah, masyarakat, semuanya tuh stakeholder, insya Allah juga satu hati lah untuk Palestina tuh kita posisinya jelas. Tapi aku tuh kurang, mungkin literasi aku masih kurang. Aku melihat kemarin bagaimana kita sebagai lembaga filantropi yang sejauh ini salah satu jalan yang paling mampu kita lakukan untuk Palestina dengan mengumpulkan donasi. Ya kan kita nggak bisa berperang ke sana, Jadi dengan jalur donasi itu kan dari dulu yang aku pahami ya memang lewat lembaga filantropi. Betul. Perjuangan kita saat ini dari dulu sejak aku di KNRP hingga hari ini ditemani pun di Smart 1 Tujuan 171 juga yang lewat NGO. Kemudian kemarin aku melihat, masya Allah, barakallah teman-teman, seneng deh. Teman-teman lembaga filantropi ini dikumpulin. Barakallah, seneng banget aku. Itu ngapain sih, Kang? Oke. Jadi pertama. Kang Dea diundang kan? Yang di DPR-nya iya. Yang di DPR bersama. Iya, yang kantor DPR iya, betul. Oke. Sebagai amal soleh. Ya, dari amal soleh. Jadi bagaimana? Maksud aku bagaimana pertemuan itu? Siap. Kita sebagai Amil nih, sebagai NGO, bagaimana pertemuan itu terkait dengan perjuangan kita untuk Palestina, gitu. Kemudian yang di DPR juga, gitu. Nah, Can jadi pertama kita perlu melihat dulu dari perspektif negara kita dulu. Artinya sebagai pengejawantahan dari undang-undang atau dari komitmen negara kita untuk membantu Palestina, itu dijawantahkan oleh instrumen yang ada di unsur pemerintahan dalam bentuk aksi nyata. Itu dulu. Nah, itu dia ya. Nah, pertama di hari yang sama memang. Kenapa ya di hari yang sama? Masya Allah. Ya mungkin pas aja momentumnya. Pas aja ya, kebetulan ya. Biar sekalian gitu mungkin maksudnya, ya kan? Mumpung lagi di Jakarta semua. Betul. Gitu ya, benar-benar. Jadi saya melihat kemarin itu unsur eksekutif itu kan mengundang beberapa NGO. Ya, NGO yang fokus ke kemanusiaan, dielas juga oleh Pak Wamen. Nah, itu menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini di sektor eksekutif itu juga mengakomodir loh. Artinya menjembatani ketika filantropi NGO di Indonesia ini ingin memberikan kontribusinya untuk saudara kita di Palestina. Kan gitu ya. Artinya kita punya dalam tanda kutip nih, cantollah nih ke eksekutif. Pemerintahan dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Luar Negeri ya, lewat Pak Wamen. Artinya di situ berarti NGO ketika butuh ada dorongan dari pemerintah, dukungan dari pemerintah dalam hal eksekutif, ada nih jalurnya.
Oke. Di sisi lain pas sore harinya tuh ternyata DPR lewat BKSAP kalau nggak salah ya, badan, nah itu saya lupa. Ya, nanti cari aja. Oke. BKSAP, BKSAP. DPR RI itu juga mengundang 138 NGO kalau nggak salah, ormas dan juga Badan kerjasama antar alat parlemen. parlemen. Apa namanya? Itu di sisi legislatif nih. Jadi tadi eksekutifnya ternyata membuka ruang nih untuk NGO-NGO yang ingin bantu Palestina kemanusiaan untuk yuk terus serta. Ternyata di legislatif juga open, gitu kan? Tangan terbuka juga. Bahkan disampaikan oleh Ketua BKSAP itu Pak Mardhani itu jadikan DPR ini jadi rumah untuk ormas dan NGO Palestina, gitu. Itu pas kemarin di sana ya, itu sore-sore itu. Artinya, nah kita punya ruang nih baik di eksekutif maupun di legislatif. Jadi niat kita, tujuan kita untuk berkontribusi ke Palestina ternyata didorong nih oleh pemerintah negara kita benar-benar komitnya, jadi nggak sekedar omdo kan begitu ya. Artinya dari sisi regulasi dan juga kebijakan keluar negeriannya ya presiden kita juga komit tuh. Kan bahkan siap menurunkan pasukan perdamaian ke sana kan gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan di satu sisi ada bantuan-bantuan yang juga harus diterima oleh saudara kita Palestina. Nah, alhamdulillahnya eksekutif terbuka, DPR juga terbuka. Nah, kolaborasi inilah yang sebenarnya menguatkan. Gitu. Artinya benar-benar saudara kita di Palestina itu melihat, oh ternyata masyarakat Indonesia itu didukung oleh pemerintahnya juga ya. Ternyata didukung oleh dewannya juga ya. NGO-nya juga kompak ya, kayak gitu-gitu tuh. Artinya ini jadi kolaborasi yang menurut saya luar biasa. Yang kan bisa jadi di negara-negara lain itu yang bersuara, jangankan ngirim bantuan ke Palestina, bersuara aja nggak boleh. Kan gitu ya. Benar. Di kita bersuara bisa tuh, gitu kan. Meskipun ada segelintir orang lah ya, yang ngapain jauh-jauh bantu Palestina, di kita aja banyak yang susah. Itu mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Sangat kurang jauh. Dan itu biasanya orang-orang yang nggak pernah ngebantu tuh. Gitu ya. Gitu. Jadi terjun nggak pernah gitu kan, donasi nggak pernah, boro-boro buat Palestina, buat lokal aja bisa jadi nggak pernah tuh. Bener. Bersuaranya paling lantang tuh, gitu ya. Nah teman-teman yang nonton ini jangan terhasut sama orang-orang kayak gitu ya. Di kita kan bersuara boleh, bahkan eksekutif pemerintah kita mengakomodir, dewa perwakilan rakyat kita sebagai legislatif juga mengakomodir kita. Artinya akan keterlaluan banget nih kalau kita nggak jadi bagian dari yang berkontribusi untuk Palestina gitu. Saya ngelihatnya lebih ke situ. Masya Allah, aku juga kok emang ngelihatnya harus kemana lagi. Enggak juga. Enggak, aku juga ngelihat ke situ. Iya. Gitu. Iya dong. Betul. Bener kan? Bener banget. Ketika aku melihat itu ya itu yang aku yang ada di dalam benak aku. Betul. Gitu. Makanya gimana? Wah, pas di hari yang sama, luar biasa nih. Meskipun saya nggak hadir ya, yang waktu dengan Pak Wamen, gitu kan. Saya hadirnya DPR. Tapi kalau saya baca-baca itu bentuk kolaborasi yang luar biasa. Artinya tangan terbuka banget nih pemerintah. DPR juga apalagi gitu ya. Ini suatu hal yang positif ya menurut saya. Jadi yuk jangan pernah berhenti nyuarain Palestina. Pemerintah kita aja open. Masa iya kita masih berpikir ngapain jauh-jauh. Nah, kan manfaat harus luas-luasnya ya kan. Iya, gitu. Begitu. Oke, aku sebenarnya ini pengen banget sebenarnya nutupnya ke Palestina tapi ada kelupaan. Yang dilirik apa tadi? Apa yang dilirik nih? No, that's not what I mean, sir. Oh. Ya kan aku udah nggak di NGO, Iya. Aku udah nggak di filantropi, tapi teman-teman aku masih banyak yang di sana masih masih berkomunikasi masih aktif dan lah ya. aku juga bantu-bantu di Smart 171 juga satu tujuan. Betul. Banyak cerita lah Kang. Nah salah satu yang lagi rame banget, tapi rame bangetnya kadang yang negatifnya yang rame. Padahal aku yakin banyak hal positif yang bisa kita bicarakan. Kan bad news is good news. Iya. Kenapa sih ini Kan Anda jurnalistik, lebih paham itu. Tapi udah nggak lagi dong. Oh iya. Jurnalis yang baik insya Allah ya. Aku
Yang lagi rame soal pemanfaatan pemanfaatan uang zakat Oke. untuk janji politik. Janji politik. Janji politik. Sedangkan seharusnya karena itu adalah seharusnya APBN dong. Kan begitu Oke. kan gitu. Tapi kenapa jadi berubah narasinya ke Ya. lembaga, ke uang, ke dana zakat gitu. What do you think about it? Oke. Aku rekam. Ya. Buat aku ya itu dipertanyakan gitu. Iya dong. Ya. Harusnya memang APBN kan karena Betul. itu adalah sesuatu yang akan dinilai di beliau sebagai Yes, ya, seorang betul. presiden gitu. So what do you think? Oke. Isu ini saya pertama dengar itu kan muncul dari ketua DPD ya. Ya. Which is itu perwakilan rakyat gitu ya, perwakilan daerah lah gitu. Which is itu kan legislatif yang mengusulkan bahwa dana zakat. Nah, saya belum paham nih, saya belum ngertinya itu maksudnya gini. Apakah yang mengusulkan ini paham tentang porsi dana zakat itu konteks penerima manfaat zakat itu siapa? Nah itu saya belum tahu. Apakah beliau paham soal itu atau enggak kan gitu ya. Anggaplah belum, mohon maaf ya Pak. Iya. Bukan anggaplah belum. Bisa jadi itu kan masih dalam bentuk wacana ya. Bisa. Artinya idenya, usulnya untuk itu. Meskipun kita tahu legislatif itu berperan untuk mengusulkan kepada pemerintah. Oke. Ya kan, mengusulkan ide-ide untuk kemaslahatan rakyat dan lain sebagainya lah, kurang lebih begitu. Nah, maka kita perlu menilai di sini secara objektif dulu. Oke. Ya kan? Artinya ini kan belum menjadi keputusan pemerintah nih. Ya. Ya kan, meskipun tadi kita perlu, ya ini untuk para anggota dewan yang terhormat, kita perlu objektif dulu. Artinya ketika melihat segala sesuatu untuk kepentingan tertentu, maka ini lihat why-nya. Ya, kenapa dana zakat? Nah itu dulu, ya kan, sebelum mengusulkan tuh, misalkan kepikiran nih, kayaknya dana zakat boleh loh, misalkan, kenapa? Karena ngelihat potensi dana zakat dengan NGO, lembaga zakat banyak banget gitu kan, ngelihat ini bagus untuk zakat. Pertanyaannya, kenapa zakat? Nah itu pertanyaannya adalah, apakah sudah terjawab atau belum why-nya? Oke. Nah, bisa jadi mungkin belum, makanya muncul jadi. pertanyaan itu. Nah bagi kita gimana? Kalau saya melihat zakat itu tidak boleh keluar dari 8 asnaf, 8 golongan penerima manfaat. Gitu. Which is sebetulnya ya kalau kita bicara konteks ngasih makan, terlepas itu apakah itu janji politik atau bukan, gitu ya. Zakat itu kan untuk suatu hal yang sifatnya konsumtif, Oke. ya kan. Mau kita ngasih makan kah, ngasih baju lah, sandang, pangan, papan lah, kurang lebih kan zakat itu ya untuk kebutuhan sehari-hari. Konteks ngambil dana zakat untuk ngasih makan itu sah sebenarnya. Oke. Selama sesuai penerima manfaatnya sesuai dengan 8 asnaf tadi. Gitu kan. Jadi pada dasarnya sah-sah aja. Nah, sekarang kita tarik kemana? Ke konteks bahwa ngasih makan ini merupakan janji politik. Dan ngasih makan gratis ini penerima manfaatnya macam-macam. Ya kan? Benar. Ada yang miskin, ada yang enggak, bahkan ada yang sudah kaya tetap dapat makan juga karena itu akan rata semua dapat. Nah, pertanyaannya, kalau mau ngambil dana zakat, siapa yang akan mengkurasi penerima manfaatnya? Ketika mau dialokasi untuk makan gratis, ya, misalkan kamu bagian 8 asnaf atau bukan, ya kan? Bukan, oh berarti jangan nerima. Nah siapa yang mau ngurus kayak begitu Dari se-Indonesia ini dari sampai Sabang sampai Merauke gitu maksudnya. Nah itulah makanya pertanyaan saya, sudah paham why-nya atau belum ketika mengusulkan ini? Why-nya kan kenapa zakat? Karena zakat bisa digunakan untuk makan. Betul. Pertanyaannya apakah semua penerima manfaat makanan gratis ini adalah 8 golongan asnaf, 8 asnaf? Kan belum tentu. Zakat ya sah-sah aja silakan. Cuman pertanyaan siapa yang mengurus itu? Masuk kategori miskin atau enggak? Ya kan fakir, miskin, gorim, ya kan? Yang konteks bisa yang berhutang tuh, mu'alaf, pokoknya 8 golongan itu. Siapa yang mau mengkurasi itu? Pemerintah mau mengkurasi Anda 8 golongan zakat atau bukan anak ini? Bukan. Oh berarti jangan. Siapa yang mau seribet itu gitu maksudnya. Maka kalau konteksnya makanan janji politik itu penerima manfaatnya umum, akan lebih aman, nggak usah pakai dana yang di dalamnya sudah ada aturan
syar'inya kalau di Islam. Ya kan? Tadi ya kalau ada APBN itu udah pakai itu aja sih sebenarnya. Dana zakat biarkan lembaga-lembaga pengelola zakat. Pemerintah kan sudah ada badan amil zakat. Dan badan amil zakat juga selama ini salah satu bentuknya juga adalah memberikan makanan. Lebih tepat sasaran bahkan. Benar, udah Ya sesuai kan? kunciannya. Iya, bahkan kan sebelum ngasih bantuan nih, jangan kan ngasih makan gratis. Ya kan? Untuk yang sifatnya ngasih uang saja itu kan harus dikurasi masuk 8 asnaf atau enggak. Istilahnya kalau di lembaga zakat itu ada asesmen. Ya kan, di asesmen dulu. Sedangkan makan gratis ini pukul rata, nggak ada asesmen dulu gitu. Nah, siapa yang melakukan asesmen? Sedangkan dana zakat itu harus di asesmen dulu, penerima manfaatnya benar membutuhkan atau enggak, masuk ke dalam golongan asnaf. Kalau enggak ya berarti tadi malah nggak sesuai dengan koridor syar'i gitu. Saya melihatnya ke situ, makanya bisa jadi beliau-beliau tuh yang musuh-musuhkan belum sampai sedalam itu dalam memahami konteks dana zakat ini disalurkannya kemana saja gitu. Kalau sudah paham, saya yakin mungkin akan berpikir ulang tuh untuk mengusulkan ide itu. Nah, untungnya saya belum tahu nih, pemerintah kan tidak mengiyakan secara langsung. Pak Presiden itu kalau nggak salah menyampaikan ya pada dasarnya kalau ada instrumen-instrumen yang ingin turut serta mensukseskan program ini silahkan. Kan gitu. Bahasa diplomatisnya kan begitu. Tidak secara langsung menolak, tidak kan gitu ya. Tidak juga bilang iya. Tapi salah nggak yang disampaikan Pak Presiden? Enggak juga. Ya benar juga sih. Gitu ya. Benar. Jadi kalau ditanya kalau ada dana zakat ya pada dasarnya pemerintah mempersilahkan yang mau gabung ikut serta dalam program ini ya silahkan kan gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan tadi adalah ini yang mengusulkan dana zakat ini udah paham belum? Gitu. Anggaplah mudah-mudahan belum ya. Kalau sudah paham, ini baru tanda tanya. Gitu. Kenapa? Karena untuk menyalurkan dana zakat itu sebelumnya harus ada asesmen dulu. Gitu. Saya melihatnya ke sana. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak apa kan. Udah cukup situ aja kan. Ntar panjang lagi nih. Enggak ya. Itu program bagus banget loh. Bagus banget. Bagus banget. Itu aktivitas sehari-hari teman-teman NGO sebenarnya. Iya, tapi untuk sebuah negara. Iya. Bagi peran aja sih sebenarnya. Maksudnya pemerintah silakan ada program makanan gratis untuk anak-anak sekolah. Bagus banget. Jalan. Bagus. Gunakan dana yang memang dimiliki oleh pemerintah. Iya. Ya kan? NGO selama ini tanpa dalam tanda kutip ya instruksi dari pemerintah pun itu bergerak. Iya benar. Nah, itulah peran NGO membantu, artinya saling melengkapi. Pemerintah main di sektor pendidikan untuk kasih makan anak-anaknya yang bergizi. NGO juga main kan gitu ya. Ke sektor yang lain nih, penerima manfaat lain yang lain, karena kan nggak semua harus dialokasikan makanan gratis itu untuk anak-anak. Iya kan, maksudnya anak-anak makan siangnya kan gitu ya. Kan ada yang lain yang nggak sekolah berarti nggak dapat makan siang gratis dong, kayak gitu maksudnya. Nah, itulah peran NGO juga main di situ. Jadi bagi-bagi peran aja. Kang Di, terakhir kali ya Kang ya. Siap. Aduh, kenapa sih penutupnya tentang ini apa tadi dasarnya Palestinanya belakangan Nabila. Tapi kita udah Masya Allah banget lah pembicaraan hari ini. Terakhir dari Kang Dea sebagai udah 16 tahun sebagai amil. Hidup berdampingan mendampingi teman-teman. Iya, maksudnya berkecimpung di sektor filantropi lah ya. Berkecimpung di filantropi sudah 16 tahun. Apa yang ngebuat Kang Dea ngerasa kayak this is my life gitu. Ini hidupku. Ini yang ngebuat buat Kang Dea aku bermanfaat di sini gitu. Jadi satu, sebenarnya tadi saya itu kalau ngasih berkontribusi dalam kebaikan secara personal, itu tenaganya terbatas, kan? Dan yang berikutnya doa yang tadi saya sih sebenarnya lebih ke saya pengen dikasih ilmu yang bisa mengantarkan hikmah untuk orang yang mendapatkan ilmu itu. Yang kedua, ingin dikumpulkan sama orang-orang baik. Nah, setelah saya berkecimpung di beberapa industri lah katakan gitu ya, lingkungan orang baik menurut versi saya, orang baik versi saya itu gimana? Ya nggak ngajak yang macem-macem lah, kayak gitu ya.
itu ada di sektor filantropi gitu loh maksudnya. Dan ini yang saya rasakan itu bahwa ketika sektor di filantropi, ketika hadir di filantropi itu satu ketenangan tuh tenang banget gitu ya. Artinya tidak ada rasa ketakutan was-was ini masa depan gimana. Itu worry betul. Manusiawi lah ya. Cuman ketika sektor filantropi itu kadang ada yang ngingetin. Kenapa? Itu aja ada yang buat makan besok aja nggak tahu harus gimana kan gitu ya. Jadi dengan terjun ke sektor filantropi itu saya jadi paham, oh ini masih banyak loh orang-orang gitu. Terus saya banyak diskus dengan beberapa direksi di filantropi begitu ya. Bahkan mereka yang sudah melanglang buana ke berbagai macam perusahaan multinasional, bahkan kerja di luar negeri, bahkan pada ujung-ujungnya mereka ada di filantropi tuh. Karena mereka merasa, oh ini jiwa saya di sini. Dan ketika saya berkecimpung di berdiskusi dengan amil-amil yang ada di lembaga filantropi, kebahagiaan saya itu adalah ketika insight, meskipun kecil lah ya, insight-insight yang saya berikan itu buat mereka merasa punya dampak yang luar biasa, baik untuk lembaganya, baik untuk dia pribadi, gitu ya. Nah, yang terakhir sebenarnya tadi saya ingin menanam saham-saham kebaikan lah, ya kan. Kita tahu kalau kita menjadi shareholder di beberapa perusahaan, kita dapat dividen, ya kan, dapat dividen bagi hasil lah, katakan gitu. Tapi di filantropi saya ketemu sahabat yatim. Paling tidak ada yang diamalkan oleh sahabat yatim, ada sedikit kontribusi saya di situ. Barang siapa menunjukkan satu jalan kebaikan, maka pahala kebaikannya ngalir ke kita, kan gitu ya. Menunjukkan jalan salah aja, dosanya ngalir ke kita. Kita apa yang saya sampaikan ke lembaga ke mitra-mitra NGO filantropi itu bukan suatu hal yang untuk melanggar syariah. Saya tidak mengajarkan untuk melanggar regulasi, kan gitu ya. Apa yang saya sampaikan itu adalah hal-hal yang sifatnya bagaimana membuat sebanyak mungkin orang untuk mau berbuat baik, mengajak orang dalam kebaikan. Nah itu yang saya maksud saham-saham kebaikan itu. Jadi meskipun saham kebaikan saya kecil, tapi di banyak tempat. Itu sebenarnya yang membuat saya harapannya sehingga ketika dalam tanda kutip ini kita bicara di di yaumil akhir nanti, ini loh saya tuh sudah ikut kontribusi di banyak, itu sahabat yatim udah bantu sekian banyak penerima manfaat kan gitu ya, saya pernah di situ loh, gitu ya. Ini loh rumah zakat gitu kan, kebaikannya sekian banyak. Ini loh sekarang saya di BWI di di Basnas, kebaikan mereka tuh alhamdulillah saya juga sempat di situ meskipun nggak banyak gitu ya, meskipun sedikit tapi banyak tempat. Nah itu yang pada akhirnya membuat saya kayaknya ini deh gitu ya. Ditambah kerjaan saya, aktivitasnya itu juga yang saya banget. Ketemu orang, menerima curhatan, dimintai saran, itu saya pernah. Gitu. Saya pernah jadi hipnoterapis. Nerapi orang. Takut nih aku. Bahkan saya pernah nerapi orang yang dua kepribadian. Dia senang ke laki-laki, senang ke perempuan. Punya kecenderungan seksual yang permasalahan biseksual. Itu pernah menerapi. Dan ditanya, dan kebahagiaan itu ketika orang menceritakan masalah ke kita, lalu mereka nanya solusinya gimana, solusi yang saya sampaikan ternyata berdampak ke dia. Itu bahagianya luar biasa, gitu. Dan itulah yang memutuskan saya, oh iya inilah yang kayaknya buat saya ini salah satu, doakan ya, karena yang begini-begini harus istiqomah, dan salah satu jalan istiqomah itu harus disertai, harus dibarengi dengan orang-orang yang baik. Itulah kenapa saya pengen tetap berkecimpung di circle filantropi, karena orang-orang baik semua di situ, gitu. Kurang lebih itu, Nabila. Jadi terima kasih teman-teman gitu. Sebenarnya banyak yang lebih kompeten ya bicara filantropi di sini. Suka banget ngerendah. Serius, ada yang sudah berpuluh-puluh tahun loh. I know. Gitu ya. Tapi untuk yang tahun. sangat relevan dengan pendengar teman nih, dengan aku, gitu ya? Dengan teman-teman di sini kayak Kang Dea paling pas. Mulut gue manis. Beda zaman aja sih, beda zaman aja mungkin ya. Yang udah berpuluh-puluh tahun mungkin untuk zamannya iya. Iya, dengan pengalamannya di masa itu. Pengalamannya betul. Mungkin begitu. Udah
Gitu. Barakallah Kang Dea. Terima kasih Nabila udah Jazakallah khairan. diundang. Makasih Afwan, banget udah terima kasih banyak jauh-jauh sudah ke Tanjung Sari. Iya. Pertama kali kan ke Tanjung Sari. Enggak, sebenarnya mertua saya itu di arah yang mau ke Ciherang tuh. Oh. Waktu itu ada tanah di situ. Waktu itu. Cuman udah lama dijual. Gitu. Jadi udah lama gak main ke daerah sini lah ya. Udah lama nggak main ke daerah sini. Gitu. Iya, sekarang studio temannya terpencil. Iya. Tapi di sini adem loh guys. Yo. Di sini. Jadi kalau mau ngadem datang sini. Banyak rumah kosong di sini ya. Banyak. Silakan. Kang Dea terima kasih. Iya, sama-sama Makasih Nabila. banget, Makasih banyak Dea. udah diundang. Senang kenal sama Kang Dea. Seneng banget bisa diundang di sini. Barakallah. Terima kasih. Maju Dea. terus buat temannya ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan banyak ngasih impact, ngasih jalan kebaikan buat teman-teman semua yang nonton Amin ya di Allah. situ. Disebutnya apa pendengar? Teman apa sih dia emang ada kita gitu-gitu? Nggak ada. Oh, jadi bukan smart people ya. Nggak ada. Teman-teman nih. Oh, siap. Teman-temani. Teman-teman nih. Iya. Oke, terima kasih teman-teman nih sudah diundang ke sini. Mudah-mudahan bisa silaturahmi kembali ya. Amin. Semoga ya Kang. Insyaallah bukan pertemuan terakhir. Oh iya, doakan. Saya lagi nulis buku yang kedua Oh iya. buat teman-teman filantropi OTW. Mudah-mudahan ditulis di tahun ini ya. Amin insyaallah. Makasih Doakan Kang Dea. sama-sama. Makasih teman-teman udah dengerin. Makasih. Najwa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.